pemula? Sebenarnya kalau dibilang pemula banget agak berat ya. Dibilang agak berat tuh kenapa? Karena teman-teman harus menghatamkan yang namanya buku panduan kita dari depan sampai belakang gitu loh. Nah, cuman memang malam hari ini Project rangkum yang simpel-simpel aja, Project jelasin ya apa namanya bagaimana cara penggunaannya. Karena pada dasarnya memang kalau dibilang newbie banget agak susah gitu loh, karena kan mungkin teman-teman harus juga paham yang namanya tren itu apa, terus juga mungkin support resistance itu apa, at least itu dulu teman-teman paham ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman melakukan analisa baru pakai gunakan apps sahamologi gitu loh. Karena memang di apps sahamologi ada beberapa bahasa-bahasa mungkin yang nggak general, tapi sebenarnya kita juga udah nyiapin toolsnya buat teman-teman tanya ini apa sih, tanya gitu loh. Kita juga udah ada tools-nya, ada apa istilahnya, ada AI-nya yang bisa teman-teman tanyain terkait hal yang mungkin nggak, istilah-istilah yang mungkin nggak teman-teman pahami gitu. Oke, Bro. Nah, ini menarik. Langsung aja, Bro. Kira-kira ya kalau saya sebagai newbie, kamu kan sudah summary dari 142 slide atau panduan PDF di dalam manual book ya. Epsamologi kamu rangkum malam ini dan kamu jelasin sesingkat dan praktikal mungkin. Silakan, Bro. Oke, slide project udah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang emang pemula atau yang pengen tahu detail terkait epsahamologi, teman-teman harus baca teknik trading menggunakan epsahamologi yang update versi 515 ya. Ini lengkap banget, ada 140 slide. Cuman memang terkadang banyak orang tuh agak kayaknya sih agak males gitu ya, karena ngelihat 140 slide harus dibaca satu-satu dan segala macam butuh effort. Makanya di sini Project pecah jadi hanya beberapa slide ya, dan project judulin trading simple dan profitable ya. Nah, ya kenapa project bilang trading simple dan profitable? Karena pada dasarnya ya ini juga based on pengalaman project ya. Terkadang analisa itu nggak perlu komprehensif ya. Terkadang analisa itu nggak perlu komprehensif, dan gunakanlah analisa yang basic dan bisa berulang gitu loh. Karena ada memang metode-metode yang komprehensif banget ya, nemunya satu mungkin cuannya cuma 10-20% gitu loh. Kenapa kita nggak pakai yang lebih 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 bagus gitu, lebih standar, dan mungkin teman-teman bisa gunakan itu terus-menerus gitu loh, dan secara akurasi juga bisa bersaing gitu loh ya. Jadi memang di sini kita bilang simple dan profitable ya. Balik lagi tadi yang Project bilang ya, kita itu membuat apps ini bermula dari keresahan ya, masalah yang sering kita dengarkan, curhatan-curhatan para member dulu di komunitas ya, karena Project juga dulu tergolong di komunitas besar, yaitu apa namanya FK2I, yaitu namanya Forum Komunikasi Komunitas Investor Indonesia. Di dalamnya itu adalah founder-founder para komunitas, dan semua bercerita hal yang sama gitu loh. Mereka tuh memberikan solusi terhadap orang yang nggak punya waktu untuk analisa, orang yang mungkin belum menemukan yang namanya trading style yang tepat, dan juga mungkin orang yang sulit untuk membaca chart ya. Karena tidak semua orang langsung bisa paham, atau tidak semua orang bisa baca chart ya, karena chart itu agak sedikit unik ya, apalagi kalau misalkan teman-teman melihat interpretasi chart yang sangat-sangat kompleks ya, ada ini, ada itu, dan segala macam, dan semua dirangkum jadi satu. Nah, itulah alasan itu yang kita rangkum, kayaknya perlu nih kita bikin apps ya, makanya di sini kita membuatlah yang namanya apps sahamologi. Dulu namanya apps teman trader ya, Tetra teman trader. Itulah kenapa apa filosofinya teman trader, karena kita akan menemani teman-teman untuk trading. Nah, karena menurut kita kayaknya lebih lebih enak kalau kita ganti sahamologi ya, sehingga teman-teman bisa lebih lebih advance lagi gitu loh, nggak cuma nemenin ya, kita akan memberikan edukasi juga, baik dari sisi pengetahuan dan juga tools, biar teman-teman bisa bertransaksi dengan baik dan benar gitu. Ya, jadi sahamologi hadir
Ya, sahamologi ini buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya sahamologi itu apa sih? Sahamologi itu pada dasarnya adalah trading support system. Ya, trading support system yang dimana apps ini membantu teman-teman untuk trading. Ya, base-nya memang kita lebih ke trading. Karena kalau yang namanya fundamental itu prosesnya itu nggak bisa diotomasi ya, karena harus ada yang namanya human touch ya. Makanya di sini kita nggak terlalu provide yang namanya investasi karena baik investasi itu masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Sedangkan yang namanya trading, apalagi menggunakan modern technical ya, kalau Project bilang MA20, semua orang pasti bilang MA20 gitu loh. Atau bilang MA20 harga di atas MA20 uptrend, semua orang pasti bilang uptrend, nggak ada yang bilang oh itu nggak uptrend dan segala macam, enggak. Ya karena base-nya modern technical itu adalah kuan ya atau perhitungan yang dimana ya 1+1 pasti 2 gitu loh, atau 2+3 pasti 5, mungkin 5 bisa 1+4 atau 2+3 atau 3+2 dan segala macam, cuman akhirnya pasti 5. Nah itu yang kita provide di sini ya, kita memberikan hal yang pasti yang sesuai dengan apa namanya teknologi, sehingga di sini menghilangkan efek bias. Ya, efek bias itu kalau teman-teman kalau efek bias itu yang kalau teman-teman sering terabar sama project bilang ini bagus nih, walaupun trennya bagus, ini bagus. Karena apa? Karena project punya. Nah itu ya. Karena terkadang analis kalau misalkan dia punya barang, dia akan bilang bagus pada efek yang mungkin nggak terlalu bagus atau bahkan masih downtrend gitu loh. Karena ada human touch-nya. Beda dengan teknologi bilang jelek kalau memang benar-benar jelek gitu loh. Nah itu ya keunggulannya di sana. Nah, apa aja sih yang kita jawab ya? Apa aja sih yang kita jawab untuk solusi para trader? Pertama, kita menjawab dari sisi screener. Ya, memang mungkin beberapa orang punya caranya masing-masing untuk mencari ya atau memfilter. Ada yang sudah punya watchlist-nya sendiri, ada yang sudah punya pakai teknologi Excel, ada yang sudah punya A, B, D, C dan segala macam. Nah, di sini kita membantu untuk memprovide ya, untuk membantu memprovide teman-teman screener yang sesuai dengan apa namanya skenario trader Anda ya, atau trading style teman-teman ya. Kita tahu ya namanya trading style itu kan berevolusi ya. Ini juga salah satu edukasi kita. Kenapa? Karena jangan teman-teman langsung terjun pasar modal itu jangan langsung pengen cari yang instan, dalam artian gue pengen beli hari ini langsung jual hari ini, jangan ya. Makanya di sini kita berikan ada beberapa screenernya juga. Di sini ada screener yang growth investor, di mana di sini ada sisi fundamental dan investasi ya. Ada trend following yang teman-teman bisa klik aja trend following, bisa langsung follow saham-saham yang ada di sana. Ada swing trading, day trading, intraday trading ya. Jadi kita menjawab semua kebutuhan screener, semua style trader ya, baik dari yang masih growth investor maupun yang intraday trading. Ya ini metodenya sudah sesuai dengan pengetahuan umum ya. Kita nggak lebih-lebihin, nggak kurang-kurangin ya. Nah, tapi project kalau misalkan saya belum punya metode atau trading style, terus gimana project? Nah, kita juga punya signal ya. Punya screener ultimate ya, ultimate screener yang namanya Signal. Signal ini kalau dulu sih kita bilangnya green arrow dan red arrow. Ya, jadi screener green arrow. Screener ini ya ini sudah project kurasi dari semua trading style ya. Karena pada dasarnya trading system itu kita hanya bicara pertama siapa yang kasih signal lebih dahulu, itu ada trading systemnya ya, atau siapa yang paling terkonfirmasi ya, atau siapa yang paling lama ngeholdnya, atau siapa yang paling sensitif dan segala macam. Jadi yang namanya trading system itu nggak ada yang namanya trading system itu nggak ada yang 100% pasti benar ya. Host Semua bro, tetap. mute. Kenapa? Iya, sorry. Kepencet tadi. Ya, jadi tidak ada trading system yang 100% benar.
Nah, di sini Ultimate Screener ini kita provide yang kurasinya lebih baik dari screener-screener pada umumnya. Ya, kita udah bikin teknologinya ya A ditambah B tambah C hasilnya E misalkan itu ya. Nah, inilah Ultimate Screener yang kita bikin. Nah, di Ultimate Screener ini ada dua screener. Ya, ada dua signal. Ada fresh buy dan buy. Ya, buat teman-teman yang bingung, gue pusing nih ngikutin trading style gue kayaknya nggak nemu-nemu nih trading style, ya udah ikutin ini aja. Ya, pastiin teman-teman belinya yang fresh buy dulu. Ya, belinya yang fresh buy dulu. Kenapa belinya yang fresh buy dulu? Karena fresh buy ini adalah signal utamanya. Ya, untuk buy itu adalah signal additional. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin beli fresh buy dan hari ini saham teman-teman muncul di screener buy, berarti teman-teman boleh tambah atau at least menjadi indikator buat teman-teman lebih aman ya, merasa untuk membuat teman-teman untuk merasa lebih aman ya, karena wah, di signal masih muncul signal buy nih, masih aman deh, boleh hold. Ya, kurang lebih seperti itu. Di signal positif ada juga signal negatif. Ya, ada fresh sell dan juga reduce. Fresh sell itu ada signal jual utama. Ya, jadi itu adalah early signalnya. Kalau teman-teman biasanya kan gini ya, kita juga menyarankan signal di sini tetap teman-teman analisa kembali. Ya, karena mungkin signal ini hanya membantu teman-teman untuk screener dan skenario bisa teman-teman gunakan skenario masing-masing. Ya, walaupun di sini kita juga kasih skenario-nya. TP-nya di mana, cut loss-nya di mana, buy size-nya berapa, plan-nya apa. Cuman kan terkadang teman-teman akan lebih enak kalau teman-teman punya plan-nya masing-masing, nggak apa-apa. Nah, tapi pastikan kalau di plan teman-teman sudah muncul fresh sale dan muncul lagi reduce, saran proyeksi lebih baik kurangi ya. Jadi misalkan teman-teman ngeyel nih, kayaknya masih bisa naik lagi, nggak usah di cut loss dulu deh, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia muncul lagi signal reduce, berarti apa? Penurunan itu berlanjut gitu loh. Ya, penurunan itu berlanjut. Jadi kalau teman-teman memang skenario-nya teman-teman abain, terus reduce muncul lagi, berarti saran proyeksi yang tadi misalkan teman-teman nggak ngikutin beli 100 juta, ya udah deh reduce dulu, jual dulu 50 juta gitu loh. Ya. Karena pada dasarnya memang reduce ini mencerminkan bahwa tren berlanjut gitu loh. Kalau buy tadi mencerminkan tren naik berlanjut, kalau reduce mencerminkan tren turun berlanjut. Ya, oke, fresh sale boleh teman-teman abaikan, tapi reduce saran proyeksi dikurangi gitu. Ya, jadi ingat ya, Ultimate Screener ini buat teman-teman yang mungkin nggak punya trading style, nggak punya apa namanya jalan hidup di pasar modal ya, atau mungkin teman-teman yang baru masuk ke pasar modal. Ya, kayak kata Om Gemung tadi, kira-kira ini cocok nggak project buat pemula? Cocok. Ya, nggak usah ikutin screener yang tadi, ikutin screener yang ini aja, karena ini kurasinya sudah kita perbaiki dari screener yang tadi yang hanya berdasarkan memang trading style yang ada gitu. Yaitu dari screener, karena pada dasarnya yang sulit di pasar modal itu cari saham yang bagus. Ya, semua orang pasti nanya stock pick-nya mana, stock pick-nya mana. Kita nggak kasih stock pick, kita hanya kasih screener, di mana biasanya stock pick itu sudah ada human touch-nya, yang mengindikasikan bahwa ini mungkin aja titipan, ya enggak? Mungkin aja ini project punya, jadi project rekomendasi. Nah, itu untuk mengurangi itu, kita nggak ada yang namanya rekomendasi. Kita hanya menyediakan screener, yaitu. Selanjutnya, dari screener kita juga menyediakan dashboard. Ya, dashboard itu adalah kalau teman-teman pengen cek saham ini kayak gimana sih kondisinya, teknikalnya gimana, bandarmologinya gimana, fundamentalnya seperti apa, ya. Ini masih versi lama. Kalau yang versi baru itu ini ya, ini apps-nya. Kelihatan nggak nih apps-nya, Project? Kelihatan, Bro. Ini yang terbaru ya, versi 5.1.5. Jadi kalau teman-teman versinya masih lama, ya bisa update. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek versi, ya teman-teman ke home, ada titik 3 di sini, garis sih, lebih tepatnya garis, diklik, lihat di pojok kiri bawah. Ini Sahamologi version 5.1.5. Ya, ini yang mencerminkan sudah yang terbaru. Ya, nah balik lagi kita
ke dashboard ya. Dashboard itu ada apa aja sih project? Ada technical, bandarmologi, ada trading performa. Trading performa ini adalah based on signal yang tadi project jelasin panjang lebar. Ya. Jadi dari signal itu kita record performanya. Nah, ini kurang lebih performanya di MDKA. Dia sudah 4 kali transaksi ya dari bulan 11 sampai sekarang ya. Cuannya 3 kali, ruginya sekali ya. Lumayan lah. Jadi ada technical, bandarmologi, trading performa, ada news. Yang news di mana ini news tadi koreksi ya. News ini kita masih kurasi dari CNBC dulu ya, karena untuk news-news lain belum kita provide ya. Jadi memang news ini baru kita kurasi dari CNBC ya. Doain aja ke depan kita bisa kurasi dari berbagai lembaga ya. Nah, ada fundamental di sini. Fundamental project kok nggak lengkap fundamentalnya, justru ini fundamental yang penting-penting aja yang project taruh di sini ya. Karena pada dasarnya seorang growth investor, teman-teman hanya perlu mengetahui apakah perusahaan ini cetak laba, apakah perusahaan ini mampu bayar hutang, apakah perusahaan ini terus berinovasi ya. Cetak laba, bisa bayar utang, sama apa lagi ya? Ada 3. Kok lupa ya? Ya intinya ini sudah tercermin di situ ya. Dimana kalau teman-teman growth invest, kita tidak menyediakan data fundamental untuk value investor, karena pada dasarnya value investor itu lebih enak buka laporan keuangan ya. Dan itu pun perlu pengetahuan yang sangat-sangat advance ya. Tidak semua orang bisa bongkar laporan keuangan. Untuk growth investor, karena basicnya growth investor itu adalah melihat seberapa bagus perusahaan itu cetak laba atau seberapa besar perusahaan tersebut tumbuh, yaitu ya. Jadi di growth investor itu apakah dia cetak laba, apakah dia tumbuh, apakah dia mampu bayar hutang. Nah itu ya. Jadi simpelnya itu. Kalau laporan keuangan itu kan panjang ya, ada penjualan, ada HPP, dikurang biaya-biaya dan segala macam, endingnya di laba. Nah, di sini kita langsung fokus aja di laba kalau growth investor itu. Ya, jadi tinggal lihat labanya apakah tumbuh, apakah cuan, gitu kan. Apakah DER-nya tinggi, itu aja gitu loh. Itu sudah mencerminkan seorang growth investor. Maka di sini kita hanya menyediakan yang penting-penting aja. Dan terakhir di sini ada chart. Nah, chart ini yang kita interpretasikan menjadi ini, ya. Jadi dari tren. Kalau di sini kan ada MA, itu trennya seperti apa, langsung di sini. Di sini ada stokastik, momentum seperti apa, itu ada di sini. Di sini juga ada volume, seperti apa itu ada di market strength, ya kan. Support resisten itu di sini, ya. Kalau pivot nggak ada di sini ya. Jadi memang chart buat teman-teman yang nggak bisa baca chart, bacanya di sini aja. Ya, support resisten di mana? Pivot ini adalah support resisten untuk teman-teman intraday. Ya, ini tick chart-nya seperti apa ya. Ini trennya bagus apa enggak, momentumnya dari stokastik yang bagus atau enggak, market strength dari sisi volume dukungan perbandaran juga bagus atau enggak, dan sejenisnya. Nah, untuk yang condition ini adalah seberapa banyak dia masuk ke screener. Ya, karena MDKA sudah naik ketinggian ya, dia cuma masuk ke Big Akun dan juga Golden Cross MA20 dan MA50 gitu ya. Jadi pada dasarnya dashboard ini berfungsi untuk mengecek ya kondisi-kondisi yang terkait. Untuk bandarmologi nih, ini ada triknya juga ya. Pertama teman-teman, kalau untuk lihat HK-HQ ini melihat hari ini bagus atau enggak. Ya ingat ya, HK itu sama aja kayak bandarmologi beli, HQ itu sama aja kayak bandarmologi jual. Ya, jadi yang bagus adalah line HK-nya di atas dari line HQ-nya. Berarti ini lebih banyak yang beli. Itu pertama untuk HK. Selanjutnya untuk holding position ini mencerminkan butuh nggak kita analisa net buy sell asing. Ya. Kalau di sini dilihat holding position-nya 70% lokal, kita nggak penting nih lihat net buy sell asing. Ya, abaikan, nggak perlu diperhatikan. Ya, ini untuk holding position. Untuk jumlah pemegang saham, bagus jika pemegang sahamnya turun.
Ya, ini kayaknya datanya ada error, mungkin nanti ini ada bug, nanti kita perbaiki ya. Jadi pada dasarnya jumlah pemegang saham itu bagus jika apa, Bro Jack? Jika turun. Ingat ya, semakin banyak yang pegang saham itu justru nggak bagus. Karena pada dasarnya mekanisme pasar modal itu monopoli ya. Semakin banyak barang di market itu harga biasanya udah ketinggian ya. Semakin dikit barang di market itu biasanya barang dipegang sama pengendali. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi terkadang tidak berjalan 100% persis banget, cuman itu cara bacanya. Untuk holding position detailnya bisa scroll ke bawah ya. Jadi dari lokal sebenarnya yang dominan yang megang siapa sih? Corp. Ya, ini kita lagi kita lagi update ya untuk penjelasan INS apa, Corp apa, PF apa, INT apa. Tungguin aja update-nya ya. Gitu. Jadi itulah cara baca dashboard yang baik dan benar. Oke, Bro, ini kita pertajam ya, Bro. Ketika Boleh. bicara MDKA, supaya teman-teman langsung clear. Oke, MDKA itu adalah perusahaan yang produksi emas. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan trading, nah ini lihat, oke, harga emas saat ini kan banyak tuh sentimen-sentimen yang terkait dengan ya berita positif terkait emas. Harga globalnya juga naik. Nah, begitu harga globalnya naik, otomatis ini sentimen positif. Nah, kita kembali lagi ke trading performance, Bro. Trading performance di sana, nah ini menunjukkan ya mulai dari kapan beli, kapan jual. Fresh buy sampai ke fresh sell. Iya. Nah, ini selama transaksi anggaplah 2 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan ini sudah melakukan 4 transaksi dengan sinyalnya itu. Nah, itu teman-teman. Jadi saham ini ya, di MDKA sudah kelihatan transaksi dari sistem. Ketika teman-teman menjalankan buy system, terlihat trading performance-nya. Sisi chart dulu. Chart ini kan di dalam analisis teknikal itu ada klasik, ada modern. Nah, Iya. yang kita ambil itu adalah basisnya modern technical. Ya, bisa di summary esensi dari modern technical itu cara bacanya gimana berdasarkan chart tersebut. Contoh di MDKA. Oke. Ya. Ini kalau di HP teman-teman bisa di zoom ya ini ya. Kalau di sini karena ini pakai BlueStack jadi nggak bisa Project pakai ini ya. Ini cuman datanya agak delay ya karena ini lagging data. Jadi ini MDKA ya, by interpretasi chartnya ya. Signal jual belinya tuh ini beli jual dan segala macam ya. Berarti yang hijau itu fresh buy, muncul fresh Yes, buy. benar banget. Ini fresh buy, ini buy, ini fresh sell, ini fresh buy, buy gitu. Jadi ini interpretasinya ya. Kalau dari tren itu yang MA20. Jadi jika trennya bagus, nah, jadi untuk tren ini, ya tren ini base-nya adalah MA20 simple. Kita nggak pakai yang ribet-ribet, ya. Excellent itu jika trennya harga di atas MA20 dan juga dia berada di atas resisten. Contohnya kayak MDKA. Ya, jadi MDKA ini dia trennya bukan bagus lagi tapi sudah berada di atas resisten. Makanya di sini disebut excellent. Gitu loh. Excellent dalam artian dia bergeraknya itu sudah berada di atas resisten, ya. Simpelnya kalau kita bicara tren itu ada higher high higher low. Di atas resisten tuh sama aja kayak dia membentuk higher high gitu loh. Makanya di sini trennya excellent. Kalau dia berada di bawah, dia baru aja ada di atas MA20 tapi belum break resisten, dia masih berada di trennya good. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada saham dia turun di bawah MA20 dan lebih rendah dari supportnya, maka trennya poor. Jadi kalau teman-teman ngelihat saham, trennya poor, itu jangan dibeli gitu loh. Ya.
sudah jelas-jelas jangan dibeli. Walaupun muncul green arrow, mungkin jangan dipaksain beli, ya. Tapi biasanya jarang. Muncul sinyal fresh buy, tapi trennya poor. Ya, sebisa mungkin jangan dipaksain beli. Kenapa? Karena balik lagi, harga sahamnya sudah di bawah MA20 dan juga berada di bawah support. Ya, yang mencerminkan tren itu downtrend akut lah istilahnya. Ya, kalau downtrend itu kan low, high, lower low, low, higher low, lower low gitu. High, low, lower high, high, low, lower high, lower low. Nah, kalau dia sudah berada di bawah support berarti sudah bentuk lower low. Jadi poor banget gitu loh. Poor tuh apa ya? Wah, itulah pokoknya ya, saking nggak bagusnya gitu loh. Ya, berarti intinya kalau tren itu sumbernya adalah MA20. Kira-kira gitu, Bro. Kalau momentum itu berdasarkan stokastik. Oke, Ya, di sana dulu stokastik. Ya, jadi memang balik lagi ya, teknikal ini adalah interpretasi nanti dari cara bacanya dan lain-lainnya nanti bisa diartikan. Iya. Karena kan terkadang nggak semua orang mampu ngebaca chart kan, makanya kita interpretasikan sebagai bahasa yang lebih apa ya, yang lebih manusiawi lah. Excellent, wow, trennya excellent, berarti bagus. Berarti apa? Berarti dia sudah naik di atas resisten. Trennya apa? Poor, sudah turun di bawah support. Nah gitu. Itu untuk tren. Kalau momentum, excellent itu berarti dia kondisinya berada di atas MA20, berada di atas level 50 dan momentumnya masih naik. Momentum naik itu biru di atas orange ya. Biru di atas orange itu momentumnya bagus. Jadi di atas 50 dan biru di atas orange. Ya, karena kalau teman-teman lihat stokastik itu juga bisa mencerminkan tren ya. Selama dia berada di atas 50 itu tren naik, berada di bawah 50 itu tren turun. Ya. Itu simpelnya, tren naik, tren turun. Yang bagus apa? Yang di atas 50. Walaupun banyak orang yang bilang jenuh jual di bawah 50 itu bagus, tapi saran Project jangan. Karena jenuh jual, ya contoh ini, ya. Ini kondisi jenuh jual, dia naik lagi tapi nggak sanggup lewati 50, itu dia bisa terakselerasi turun. Yaitu cara interpretasi dari stokastik. Ya, jadi ketika dia turun, naik bentar tapi nggak sanggup sampai 50 turun lagi, itu terakselerasi. Jadi low yang di sini pasti akan di break. Jadi pasti membentuk lower low. Jadi kalau teman-teman lihat momentumnya poor, berarti dia berada di bawah 50 dan momentumnya mengarah ke bawah gitu loh. Kalau dia di bawah 50 tapi momentumnya sudah mulai menguat, dia berada di area fair biasanya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia momentumnya di atas 50 tapi sudah mulai mengarah ke bawah, biasanya kondisinya good. Ya, masih bagus karena kita berharap dia turun dikit naik lagi atau bisa dibilang terakselerasi. Itu momentum. Oke, sip. Lanjut, Bro. Karena terbatas waktu, nanti kita akan lebih banyak justru pertanyaan dari teman-teman. Oke. Lanjut, Bro. Kita lanjut aja ya. Dashboard udah beres. Nah, di sini juga kita menyediakan yang namanya money management calculator. Nah, kalau teman-teman nanya sama semua orang di pasar modal, pasti semua orang bilang money management adalah kunci yang tepat untuk kesuksesan transaksi. Kenapa? Karena psikologis bermain di sini, ya. Ketika teman-teman pengen beli sebuah saham, ya, atau ketika teman-teman enter beli itu tanpa psikologis, ya. Yang menggunakan psikologis itulah enter jual, ya, baik enter untung maupun enter rugi. Karena pada dasarnya ketika enter jual untung, kita berharap dia naik lagi. Kita berharap dia turun. Karena kalau kita enter jual untung dan ternyata sahamnya naik lagi, kita pasti ngerasa, wah kok naik? Nah itu ya. Itu namanya sudah dikasih rezeki, nggak terima kasih. Ya begitu juga dengan turun. Ketika kita enter jual, rugi, pasti kita berharap setelah kita jual dia turun lagi, dan ternyata tidak semua kondisi ketika kita jual dia lanjut turun, tapi bisa aja naik gitu loh. Nah makanya di sini kita gunakan money management calculator sehingga ya
kerugian teman-teman tuh sudah terukur. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya simple. Kalkulator Anggap itu di bro, ya, 10 juta modalnya, kira-kira benar. baiknya gimana? Kita masuk Nah, opening, 10 nah, juta. ini sebenarnya menurut ini adalah kondisi yang salah ya. Menentukan 10 juta ininya yang benar yang gimana? Jangan. Tentukan dulu toleransi resiko yang teman-teman sanggup terima itu dulu. Ya. Karena kalau yang namanya gambler, dia berani rugi berapapun gitu loh. Ya, ada yang kayak gitu. Ada yang enggak, yang mau seberapa banyak pun duitnya, ya rugi dikit mereka pasti ribut. Nah, makanya di sini kita kasih terima resiko kerugian. Ya, ini beda daripada yang lain karena harus teman-teman tahu alokasi yang teman-teman rela willing ya. Karena ini berkaitan dengan tadi psikologis jualnya itu loh. Ya. Karena yang paling berat itu jual rugi, maka di sini terima resiko kerugian. Nah, kalau Om Gembong, menurut Om Gembong yang paling normal umumnya orang tuh berani sekali transaksi ya. Maksudnya misalkan di satu saham tuh ada 10 saham. Dalam satu porto ada 10 saham. Satu saham ini menurut Om Gembong paling normalnya rugi berapa banyak? Kalau kita bicara diversifikasi atau segala macam. Menurut Om Gembong Oke. secara nilai, Nah, ada nggak Om kita Gembong? lihat dulu sahamnya apa, blue chip atau medium small, karena fluktuasinya Oke. masing-masing Nah, orang berarti kan di sini berbeda. di Ya, sini udah mulai masuk karakteristik. Misalkan nih medium small, Om medium Gembong, small, volatility-nya tinggi, tapi turunnya itu kan kita, nah satu, biasanya kalau karakter medium small, lapis legit, fluktuasinya tinggi, plus bandar log asingnya itu nggak masuk, gitu. Jadi ya itu high risk. Menurut saya benar, ya, baik lagi itu kembali lagi kita diskusi. Versi ya saya yang biasanya dibentuk dari sisi blue chip. Nah, kalau untuk yang medium small, saya toleransi maksimum adalah ya 5% maksimum. 5% dari berapa? Dari tadi saya Misal, punya misal, 10 misal, saham, misal 100, misalkan satu kali saat alokasi satu saham tuh 100 juta. Menurut Om paling banyak berapa? maksimum 5 juta. Maksimum 5 juta. Nah, ya Ya. kalau ini pendapat bisa beda ya. Dari 100 juta modal ya. Kalau Om Gembong 5 juta masih nggak masalah. Ya ini terserah ya, teman-teman boleh berpendapat apapun ya. Nah, jadi masukin dulu terima resikonya 5 juta. Nah, selanjutnya baru kita masukin harga beli dan harga cut loss. Nah, ini kelanjutan yang orang banyak yang salah. Orang tuh banyak yang bilang, gua beli di sini cut loss-nya 5% itu salah, Om Gembong. Cut loss itu tetap mengikuti support. Ya. Jadi ingat ya, kalau teman-teman bicara, gua tuh nggak kalau beli itu pokoknya rugi harus 3%, rugi harus 7%, rugi harus 5%, itu hal yang salah. Ya, yang benar adalah rugi itu nggak boleh lebih dari support. Kalau beli teman-teman berapapun teman-teman beli ya, di berapapun teman-teman beli, teman-teman harus tahu supportnya di berapa. Sehingga teman-teman tahu resiko teman-teman pasti sampai support gitu loh. Nah, inilah kebanyakan yang salah ketika beli nargetin ruginya 3%, padahal supportnya 4%. Ketika dia cut loss 3%, ruginya sampai 4%, mantul dia. Nah, ini yang salah banyak orang. Ya, jadi tetap ya, beli sama cut loss itu jangan ditentukan by persentase, tapi tentukanlah by support. Misal Project beli MDKA 4.700 kemarin ya. Kemarin sih Project ngajak 4.720. Cut loss-nya itu pakai resisten support 4.500. Karena tadinya resisten jadi support kan. Nah, jadi dari alokasi Project punya duit 100 juta ya, karena dari beli ke ruginya itu nggak lebih dari 5%, jadi modal di setor itu boleh 107%. What if kalau misalkan Project berani nanggung sampai
3.900 karena Project bilang ini supportnya itu harus ini Project. Ya monggo pakai 3.900. Jadi beli 4720, cut loss di 3.900. Sejauh apapun resikonya, rugi teman-teman tetap 5 juta. Gitu loh. Hal inilah yang membuat ketika teman-teman enter rugi 17%, teman-teman nggak gugup. Karena pada dasarnya pas 15%, mantul pasti gitu loh. Karena kan resiko 17%. Teman-teman karena belinya 100 juta, ya, tadi belinya 100 juta, pas rugi 15% udah ketar-ketir, gitu kan. Wah, gimana nih, gugup gitu kan. Karena ruginya kebanyakan. Padahal kalau misalkan teman-teman money manajemennya benar, beli 4720, turun sampai 39 pun, teman-teman tetap ruginya 5 juta. Sudah sesuai dengan psikologis teman-teman. Jadi apa? Jadi lebih aman. Ya, karena yang merusak pasar modal itu adalah psikologis. Ya. Jadi ingat ya, money management yang baik itu adalah jangan menentukan level kerugian by persentase, tapi by support. Persentase itu alokasi di awal dari 100 juta posisi beli, misalkan teman-teman punya duit 1 miliar, satu porto boleh isi 10 saham, berarti kan masing-masing 100 juta. Dari 100 juta ini, Project nggak mau lebih rugi dari 5 juta gitu loh. Berarti kan kurang lebih 5% dari 100 juta. Untuk cut loss-nya tetap ngikutin yang namanya support. Sehingga apa? Yang diturunin bukan persentase kerugian, tapi yang diturunin adalah power buy-nya. Yang tadi harus beli 100 juta, karena 17%, teman-teman nggak boleh beli 100 juta, tapi cuma boleh beli 28 juta. Gitu. Ya, itu adalah money management yang baik. Selanjutnya, nah ini nih, ada namanya AI konsultasi. AI konsultasi itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman agak malu kalau ditanyain terus-menerus ke project atau ke analis atau ke siapapun itu. Karena terkadang kan orang nanya, project saham ini kayak gimana? Project saham ini kayak gimana? Om Gembong saham ini kayak gimana? Om Gembong saham ini gimana? Mungkin sekali dua kali masih oke lah dijawab sama project. Kalau udah 10 kali, 20 kali, 30 kali mungkin agak nggak enak gitu loh. Ya. Dalam artian jawab nggak ya? Kesel nggak ya dia ditanyain terus? Nah, makanya kita sediain karena ya dulu di grup itu tuh banyak orang nanya hal yang sama. Dalam artian ada yang mencari pembelaan, ada yang hanya mencari ketenangan gitu dan segala macam. Makanya di sini kita kita kasih yang namanya AI consultation ya. Semua sekarang udah serba AI. Ya, teman-teman bikin konten ada AI-nya, teman-teman bikin foto produk ada AI-nya. Di sini juga teman-teman mau analisa ada AI-nya ya. Di sini kita kasih nama Arvita. Dulu biasa dipanggil Neng Arvita. Ya, sekarang AI kita alhamdulillah makin canggih ya. Teman-teman sudah bisa ajak ngobrol. Kalau misalkan dia nggak ngerti nanti kita ajarin lagi ya. Jadi sejak sekarang kita sih berharap teman-teman sering nanya ke Arvita ya. Kalau nggak ada, misalkan Project Arvita masih nggak ngerti, kasih tahu Project, nanti Project ajarin Arvitanya. Sehingga di kemudian hari Arvita akan makin pinter. Ya, karena kita pengetahuan yang nggak secanggih AI di luar, jadi kita masih butuh feedback teman-teman untuk kasih tahu kita bahwa Project ini dia belum ngerti nih Project, ajarin dong Project. Nah, nanti Project ajarin. Contoh ya, Langsung misalkan ada keywordnya, bro. Keyword utama 3-4 keyword utama di Arvita harus apa? ya Potensi, apakah ya simpelnya tren atau teman-teman apa? Silakan. kalau simpelnya teman-teman kalau mau tanya saham ya, itu harus ada hashtag saham. Ya, hashtag BBCA ya. Hashtag BBCA ini mencerminkan bahwa pertanyaan teman-teman mengarah ke sebuah saham. Ya, karena ada kondisi di mana di sini Arvita akan menjelaskan bahwa jadi di Arvita ini nggak cuman kondisi saham, tapi teman-teman juga bisa tanya misalkan support itu apa ya, support itu apa, misal ya, kalau nggak salah dia bisa jawab, kok nggak jawab sih?
Coba praktikal di sisi sahamnya aja langsung, ya. Ya, ini Anggaplah saya pengen karena di sini analisa BCA. bisa juga support hashtag BBCA. Karena bisa juga seperti itu. Nah, ya ini kayaknya agak ini ya. AI-nya agak bermasalah, nanti kita coba cek lagi. Jadi, teman-teman bisa nanya, misalkan support BBCA, nanti langsung dijawab. Keputusan beli atau jual ada di tangan Anda, saat ini saham BBCA support ada di SL18000, SL273, resisten ada di R1, R2. Jangan lupa cek kalkulator untuk resikonya. Gitu. Misalkan potensi hashtag MDKA. Nah, potensi hashtag MDKA di sini dia ngasih tahu trennya seperti apa, market maker seperti apa, ya. Dan di sini juga dia ngasih tahu kondisinya adalah sangat potensial. Ada juga hashtag MDKA. Bedanya apa, Bro Jack? Potensi sama MDKA. Kalau potensi itu lebih ke swing trading atau jangka menengah ke panjang, ya. Sedangkan kalau hashtag itu lebih ke dia ada beberapa kondisi, ada yang dia ngasih tahu kondisi potensi juga, ada dia ngasih tahu potensi minornya, ya. Ini dia ngasih tahu potensi minornya. Coba kalau kita tanya lagi, dia ada jawaban yang beda biasanya. Biasanya ada beda. Oke, kali ini lagi bener ya. Nanti cek lagi ya AI-nya, karena ini memang AI ini masih kita develop terus-menerus ya. Kita lagi agak fokus ke sini, cuman memang karena UI kita jadi fokus ke UI dulu, AI-nya kita stop di sini dulu gitu. Tapi tetap kita provide gitu. Jadi ada potensi, ada juga invest kalau nggak salah ya. Oh, sorry, trading hashtag MDKA. Ini ada nih, ini yang lama nih ya. Nah, ya kalau trading ini lebih ke misalkan hold selama 4846. Kalau ini kan hold selama 4425. Kalau ini kan lebih jangka panjang, ini lebih jangka pendek. Ini 4646 gitu ya. Jadi ini ada Arvita, teman-teman bisa tanyain ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa kirim ke project ajarin ini project biar dia bisa tahu gitu. Yaitu untuk AI. Nah, dari tadi ya, terus juga kita ada namanya piawai ya. Jadi kita nggak hanya apps untuk trading, tapi juga apps untuk edukasi. Ya, di piawai ini adalah rekaman-rekaman edukasi yang pernah kita lakukan ya, yang berbentuk VOD ya, video on demand, di mana video ini kita pecah jadi beberapa course ya, ada yang free, ada yang berbayar ya. Ini rekomendasi dari Project untuk basic, intermediate, dan advance ya. Saran Project, kalau teman-teman punya banyak waktu ya, teman-teman bisa sambil tonton video ini ya. Dan nah ini ya. Jadi step by step-nya teman-teman pertama tetap harus screening dulu ya, screening nemu sahamnya apa, terus tentukan plan-nya ya. Tadi teman-teman bisa pakai plan dari Signal atau teman-teman bisa pakai plan sendiri, terus atur money management-nya ya. Tadi juga udah Project jelasin kalkulatornya seperti apa. Ya, kalkulator sudah seperti apa. Jadi teman-teman masukin belinya di mana, terus resikonya sampai mana, ya, terus toleransi resiko teman-teman berapa banyak, ya, terus dan terakhir teman-teman harus disiplin, ya, karena pada dasarnya analisa yang ada di apps Sahamologi ini adalah analisa by modern technical, ya. Lebih baik teman-teman analisa lagi pakai klasik kalau ngerti, kalau nggak ngerti ikutin aja disiplin. Karena trading yang nggak disiplin itu membuahkan hasil yang kurang bagus, ya. Karena teman-teman akan berpatokan dengan nasib. Kalau nasib teman bagus, sahamnya jadi naik. Kalau nasib teman kurang bagus, ya begitulah ya. Pasti teman-teman ngerasa 2020 nasib gue bagus banget, 2021 nasib gue bagus banget. Pas 2022, ya, apalagi akhir-akhir kemarin, kok nasib gue jelek banget di pasar modal. Nah itu ya. Yang ngerasa seperti itu pasti nggak disiplin. Termasuk Project juga manusia sering nggak disiplin ya. Makanya kita selalu perbaiki diri, selalu mengingatkan bahwa teman-teman harus tetap disiplin. Dan terakhir
di sini jangan lupa teman-teman harus masukin watchlist ya. Karena trading yang baik adalah trading di mana trading yang baik adalah trading di tempat yang saham-saham yang teman-teman kenal. Ya. Jadi buatlah konstituennya masing-masing. Kalau kayak Om Gembong hanya trading di saham LQ45. Sama kayak Project dulu. Project dulu waktu awal trading itu hanya trading di LQ45 dan cuan 30% dalam 1 bulan. Ya. Setelah songong ya, kayaknya gampang pasar modal segala macam ya. Project baru mulai tuh keluar dari saham LQ45. Sok-sok main saham gorengan, sok-sok main pakai margin segala macam dan hasilnya rugi, Bos. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus punya watchlist teman-teman sendiri. Ya, untuk membuat watchlist itu bisa teman-teman dari indeks yang ada. Ya, dalam artian misalkan tadi ke LQ45 atau JII30 atau high dividend atau apalagi itu banyak ya indeks-indeks yang ada, atau teman-teman bisa bikin konstituen teman-teman sendiri. Misalkan saham ini harus fundamentalnya labanya positif 1. Jadi dari 600 perusahaan laba negatif buang. Ini DER-nya nggak boleh lebih dari sekian, jadi dari sekian tadi DER-nya kebuang. Nah, nanti muncul mungkin sekitar 80-70. Masukin di watchlist. Dari watchlist ini nanti akan kita kasih sinyal alert. Ya, alert ini dari mana, Project? Alert ini adalah dari signal ultimate tadi. Ya, jadi dari list-list yang teman-teman ada, kalau dia muncul di alert, berarti muncul signal positif. Jadi teman-teman bisa jadiin pengingat juga. Gitu. Itu aja dari Project. Terima kasih. Oke, thank you bro atas ya penjelasannya. Nah, kita bicara langsung ya dari pertanyaan yang ada di chat. Mas Anto bilang watchlist ya list saham di aplikasi itu maksimum berapa berdasarkan dari pengalaman Project ya. Maksimum Pandangan berapa? Project gimana? Apakah 10, apakah 5 atau indexing 30 atau LQ45 atau 80 misalnya indeks ya indeks 80 gimana? Nah, kalau masalah maksimum berapa kayaknya Project belum kayaknya nggak kita batasin deh. Cuma nanti Project tanya tim IT dulu ya. Seingat Project nggak dibatasin. Mau berapapun boleh. Ya, tapi Aku saran Project pernah sih nggak ya boleh lebih dari kemarin 50 sih. coba yang selama ini kita lakukan karena secara praktikal biasanya saya lebih fokus di blue chip karena nasabah saya awam. Saya masukkan watchlist-nya itu adalah IDX 30 LQ45. Jadi 45 saham. Nah, tinggal tunggu saya alertnya apakah muncul atau tidak. Nah, itu cukup membantu, Mas Anto. Jadi, maksimum berapa tergantung tematik dari teman-teman buat. Apakah berdasarkan indexing? Contoh paling simpel. Ya, high dividend 20 perusahaan terbesar yang sering bagi-bagi dividen misalnya. Atau indeks 30 LQ45. Nah, biar nanti masuk watchlist semua, di watchlist ada alertnya enggak? Karena alert itu adalah ultimate screener atau sinyal. Baru kita analisa. Benar. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas Santo. Ya. Nah, lanjut, Bro. Nah, ini kita mulai dari atas dulu terkait dengan pertanyaan. Nah, kalau ada sinyal muncul, ya belinya waktu pas muncul fresh buy itu atau pas end of day. EOD, ya, nunggu penutupan pasar untuk keefektifan dan keakuratan. Karena biasanya pernah pagi ada sinyal buy, sore ada sinyal sell. Nah, atau mungkin ini karakternya harus tahu dulu nih. Biasanya kalau pagi sore itu adalah saham-saham yang medium small, yang fluktuasinya tinggi. Gitu. Berdasarkan pengalaman Project. Ya. Kapan belinya? Saat sinyal itu atau bagaimana? Monggo. Oke. Sebenarnya kalau masalah time to buy itu balik lagi tergantung kondisi ketersediaan waktu teman-teman ya. Karena pada dasarnya kalau teman-teman orang yang sibuk memang waktu yang paling bijak ya. Dibilang yang paling tepat enggak, tapi yang paling bijak itu adalah ketika mendekati market tutup. Itu yang paling bijak. Ya, kalau teman-teman
berdasarkan waktu, nggak memiliki waktu yang banyak untuk mantau saham. Karena kan nggak semua orang kan mungkin setiap hari bisa ngeliatin market kan. Ada salah satu yang project mentorin itu dia kalau ditanya, oh, Om gimana Om, kita kapan nih mentoran? Oh, gue lagi di Surabaya nih, lagi ini, gue lagi di Ana. Oh ya Om, santai Om. Nah, itu kan nggak semua orang kan kayak project gitu loh, pengangguran gitu loh, tiap hari di rumah gitu kan, apa namanya, trading doang dan segala macem gitu loh. Jadi kalau itu pertama ya, buat teman-teman yang waktunya nggak banyak bisa sore. Tapi kalau teman-teman yang waktunya banyak ya, pastiin benar kata Om Gebong, pastiin teman-teman tahu saham ini fluktuasinya tinggi atau enggak. Ya, memang benar, bisa aja pagi muncul fresh buy, sore hilang. Karena balik lagi, kalau teman-teman bicara intraday trading, di kelas Project Intraday Trading, Project juga menyarankan bahwa transaksi itu jangan di 1 jam pertama atau 30 jam pertama. Screening itu jangan di 30 jam pertama, karena screening di 30 jam pertama itu adalah screening untuk para intraday trader atau day trader. Ya. Karena apa? Karena biasanya pagi itu adalah momentum untuk market jualan atau sell on strength. Nah, sehingga biasanya di 30 menit berikutnya market tuh sudah mulai realize gitu loh. Sudah mulai sadar, oh ternyata sentimen ini tidak sebegitu ganasnya, kayak contoh TINS ya. TINS ini kalau kita lihat ya, pagi tadi tuh sentimennya bagus banget ya, nikelnya positif, timahnya positif ya, melonjak dan segala macam ya. Di pagi dia rally dulu. Setelah pagi rally, sejam atau setengah jam berikutnya market sudah mulai sadar, ternyata walaupun saham tersebut rally, tapi tetap bergantung dengan demand market gitu loh. Marketnya sadar nggak saham ini bagus dan segala macam, baru terkoreksi. Nah, setelah terkoreksi itu kira-kira buyer kuat atau enggak nahan. Nah, ini balik lagi ke skenario intraday ya sebenarnya. Makanya lebih aman memang belinya sore, tapi kalau teman-teman punya banyak waktu, teman-teman bisa melihat dari keefektivitasan transaksi pada hari itu ya. Teman-teman bisa melihat di Bandarmologi Haki atau teman-teman bisa melihat tools intraday trading yang ada. Ya, teman-teman bisa melihat di sekuritas. Kalau dari Project kan Project rekomendasi pakai MNC. Nah, di sana ada namanya power buy sell yang lebih signifikan. Nah, teman-teman bisa cek di sana. Gitu. Jadi balik lagi ya. Yang paling bijak memang sore, tapi kalau teman-teman punya banyak waktu kayak Project, intinya jangan pagi aja. Jangan terlalu pagi ya. Jangan 30 menit awal. Ya, saran Project sih jam 10 atau 10.30 itu boleh. Karena biasanya market sudah mulai sadar bahwa either sentimennya nggak bagus-bagus banget atau memang dorongan belinya kuat gitu. Lebih ke kombinasi sih. Oke, bro. Nah, ini lanjut ya pertanyaan dari Rebecca. Jadi trading performance itu murni trading berdasarkan sinyal yang waktu itu muncul ya. Yes, murni green arrow sama red arrow. Beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Beli di Green sini. arrow adalah tanda panah yang warna biru, itu mirip kayak misalnya supportnya. Sedangkan jual itu yang merah itu mendekati kayak resistennya gitu ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Jadi trading performance itu murni by sinyal dan di record. Jadi di situ ada tanggal dia beli, tanggal dia jual, dan performance tradingnya by system. Kira-kira seperti itu teman-teman dan Mbak Rebecca. Wah, Oke, TINS nih. TINS sekarang, ongoing kurang lebih nah 13. contoh kayak kemarin, sektor yang dominan itu di minggu kemarin lebih ke arah logam. Ada emas, ada ya material yang mendekati emas, nikel misalnya. Ini salah satu ya biasanya. Antam, MDKA, TINS, bahkan nikel gitu naik cukup signifikan. Antam
Wah, tokcer semua nih. Iya, intinya kalau sektornya, arah marketnya, dan ya itu semuanya mengarah ke positif, performance tradingnya luar biasa ya bro. Bullish lah ya, apa yang kita Oh, beli naik gitu. naik. Lanjut. Lanjut, oke. Nah untuk recordnya, apakah bisa diakses? Yes, teman-teman bisa diakses. Recordnya nanti akan muncul di YouTube Sahamologi TV. Ya, nanti Ya. teman-teman juga bisa akses ya video-video ini. Terus untuk materi saya coba upload di sini masih belum bisa materi project, tapi itu sudah terwakili di video ya. Nanti kita upload secara free. Nah, ini contoh. Berarti benar-benar kita harus tahu dulu karakteristik saham blue chip dan karakteristik saham medium small. Ada best practical nggak? Contoh, kalau ketika blue chip, ya, area-areanya mana? Ketika blue chip itu kan posisinya banyak dominan investor asing. Penggeraknya, bandarnya adalah asing. Sedangkan medium small itu lokal. Dominannya lokal, asing tidak masuk partisipasi. Kita coba dua. Dari blue chipnya, tipsnya bagaimana, medium small tipsnya bagaimana. Oke. Sebenarnya kalau untuk blue chip ya, kita kayak contoh misalkan Telkom deh yang lagi happening karena marketnya fluktuasi banget ya. Jadi Telkom ini kan kalau kita lihat dari holding position, dia itu 78,93% foreign ya. Kalau dia lebih dari 50% atau cukup dominan di sini, maka net buy sell asing ini sangat-sangat apa ya istilahnya sangat-sangat perlu difaktor ya, karena kita tahu yang dominan adalah asing. Nah, kalau kita pengen tahu sebenarnya asingnya tuh paling banyak yang pegang siapa sih project? Nah, yang paling banyak di sini kita tahu adalah fund ya, ada others dan juga INT. Project lupa nih INT apa. Nanti project buka ininya deh. Project ada cuman lagi nggak ini ya. Lagi nggak project hafal ya. Jadi bisa teman-teman cek nih di sini. Ya, sehingga teman-teman tahu nih karakteristiknya. Kalau fund berarti kan bisa dibilang ini distribusinya cukup serius. Ya. Karena fund gitu loh. Dominannya adalah fund. Kalau misalkan asing foreignnya dominan, kayak contoh kalau nggak salah yang kemarin sempat fluktuasi itu Goto deh. Goto tuh sempat Ya, aneh ya. karakternya blue chip, ya, kapitalisasi Ya, marketnya. di November itu lokal yang dominan. Di Desember karena lock up-nya dibuka, langsung foreign yang dominan. Dan ternyata akhirnya itu adalah lokal sama foreign-nya balapan gitu loh. Berarti kan di sini lokal sama foreign itu jual-jualan gitu, jual beli ini. Dari November fund-nya tinggi, Desember fund-nya jualan. Jelek banget ya, dari fund-nya jualnya ke sini ya. Di sini juga teman-teman bisa secara tidak langsung melihat bahwa oh dari November fund-nya banyak ya. Terus di Desember fund-nya jualan. Ini kan November kuning, Desember hijau ya. Yang tadinya foreign-nya ada di fund, dia pindah ke corp sama pindah ke IND nih. Ya, yang kurang lebih yang banyak nampungin ya. Gitu. Ya, jadi beberapa kondisi-kondisi teman-teman bisa faktor. Gitu. Ini kayak Juni Juli ada Oke, nih. lanjut bro. Di contoh saham medium small ini ada pertanyaan dari Anto, Mas Anto, saham good prefer tidak dibeli dulu karena faktor trend poor. Ya, jadi dia Nah, konfirmasi apakah benar, nah, walaupun muncul sinyal fresh buy. oke, ini data projectku belum ini. Kalau good, yes. Saran project untuk good ini lebih baik tunggu dia buy ya daripada fresh buy. Karena balik lagi ya, fresh buy itu kan kondisinya dia sudah ada signal pembelian. Di mana signal pembeliannya di sini membentuk bullish engulfing. Oke, boleh. Tapi ingat, trennya turun. Kalau tren turun, ya yang dikejar pertama dia adalah membentuk lower high. Ya, lower high itu kalau tren turun tergantung seberapa besar tekanan jualnya. Biasanya kalau misalkan turunnya drastis banget,
lower high-nya biasanya nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ya. Kalau kita lihat di sini, memang secara pola kan dia dalam banget nih turunnya. Nah, jadi kalau saran Project untuk kondisi tren pur seperti ini, jangan jangan dipaksa beli. Ya, kecuali untuk skenario day trade. Ingat ya, untuk skenario day trade masih boleh teman-teman paksain. Dalam artian beli sekarang, besok cari posisi untuk jualan. Ya, boleh. Tapi kalau untuk swing atau untuk dibeli, disimpan, jangan. Ya, karena pada dasarnya ini terlalu beresiko menurut Project ya. Karena momentumnya juga masih sadis banget, market strength-nya juga belum ada dukungan gitu loh. Ya, jadi saran Project sih walaupun good ini fresh buy, secara chart dia membentuk pola engulfing, tapi menurut Project sih nggak bijak kalau kita paksain beli di kondisi yang trennya sangat buruk ya. Kalau kita lihat holding position-nya, dia lebih banyak lokal. Project jadi penasaran sebentar ya. Ini itu nanti deh di next pertemuan Project jelasin ya ini ya. Project ada contekannya, cuman lupa taruh mana. Gitu. Lanjut. Lagi yang mau Oke, nanya? ada pertanyaan dari Bu Susi, di sinyal itu negatif, tapi kenapa semua plannya itu spekulatif buy? Di signal kenapa? Di sinyal negatif, tapi kenapa Negatif. semua plannya itu spekulatif buy? Oke, ini sorry. Ini ya, thank you. Ini bug ya. Sorry, ini bug. Ini itu kemarin kita sempat ada serangan teror. datanya datanya banyak yang ini kita banyak yang ini belum project ganti. Thank you. Ini abaikan ya, di fresh sale ini abaikan ya. Plan ini abaikan. Karena Sinyal ini negatif itu artinya ya trennya iya, itu sedang turun. iya. Seperti itu. Kalau sinyal positif berarti ya itu trennya sedang naik dengan karakteristik yang ada di technical. Seperti itu cara bacanya. Kenapa sorry? Untuk sinyal, artinya sinyal negatif itu berarti apakah trennya turun atau sinyal positif itu trennya naik. Signal positif itu mencerminkan bahwa panggilan untuk membeli ya. Jadi kalau di luar sana kan orang mencari rekomendasi, kalau kita mencari signal gitu loh. Ya, jadi signal positif itu signal beli, signal negatif itu signal jual. Nah, tadi untuk signal negatif itu ada dua kondisi, fresh sell sama reduce ya. Untuk fresh sell ini ya beberapa orang kan biasanya ketika beli kan punya skenario sendiri. Nah, fresh sale ini signal pertama untuk kasih aba-aba jual. Kalau misalkan belum sesuai dengan skenario teman-teman, boleh di hold, boleh. Tapi Project nggak menyarankan ya, karena pada dasarnya signal positif itu berkaitan dengan signal negatif. Tapi kalau teman-teman memaksakan, boleh. Nah, biasanya ada reduce. Reduce itu berarti sudah disuruh jual lagi, yang mencerminkan ada support yang ditembus. Ya, reduce itu tuh istilahnya tuh signal lanjutan bahwa saham ini kembali turun, ada level yang dijebol, ada skenario turun yang berlanjut gitu. Ya. Sama kayak misalkan nih MDKA. MDKA kan kemarin beli di sini. Ya kan? Ini beli, dia kondisinya trennya masih masih good. Karena apa? Karena dia di atas EMA 20 tapi di bawah support. Selanjutnya ketika resistance di break, dia suruh beli lagi nih. Ada signal buy. Yang mencerminkan apa? Mencerminkan ayo beli lagi, ada resistance yang di break. Ya, habis ini besok beli lagi. Ayo. Ada resistance yang di break lagi nih. Bongo boleh beli. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, ini AFL-nya belum project update ya. Begitu juga dengan fresh sale ya. Fresh sale ada ini, nanti yang reduce itu ada tombol bulat. Sebentar, project edit dulu ya. Sorry. Ini project yang lama soalnya.
Ini juga ada pertanyaan, kalau misalnya kalau tambah watchlist gimana caranya? Nanti akan langsung didemokan oleh project. Hal yang sederhana sebenarnya posisinya itu sudah ada di panduan. Buku panduan 154 halaman yang kita sudah siapin dengan model yang terbaru. Itu ada. Cuman kan kadang seringkali lebih enak kalau kita langsung tanya ke orangnya. Nah, teman-teman di sini apps Sahamologi itu kita ada 2. Kalau teman-teman pengen ya secara mandiri, kami sudah ada tools-nya itu dipelajari sendiri. Tapi kalau teman-teman pengen melakukan pendampingan, kita siap ya project ya. Biasanya itu lebih ke arah personal touch, bahwa digabungkan antara financial planning dan investment. Jadi supaya benar-benar ya didampingi. Lanjut bro, sudah? Sebentar, sorry. Dan nanti kita coba simulasikan, kalau misalnya saya newbie, modalnya 100 atau 10 juta di trading, bagaimana menggunakan apps Sahamologi. Mulai dari tadi watchlist-nya sampai ke trading plan-nya. Nanti kita demokan di akhir. Nah ini contohnya good ya. Di sini sinyal jual nih. Ya, ini beli, di sini jual. Ya. Di sini supportnya masih di sini. Pas dia break support dikasih lagi signal reduce. Diingetin jual bos. Udah break support. Besoknya dikasih lagi sinyal reduce. Jual bos, jangan nggak dijual. Udah turun lagi. Besok lagi reduce lagi. Nah itu ya. Ini signal reduce itu berarti sudah berkali-kali diingetin. Kita ngingetin teman-teman jual dulu. Ya karena dijebol lagi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Oke. Nah, ada pertanyaan dari sisi Mbak Rebecca di sini. Arvita itu kan kata kuncinya ada beberapa. Trading, potensi, terus apa lagi? Karena saya barusan cek di Arvita, kata kuncinya nggak kelihatan. Iya. Mungkin terlalu kecil tadi ya. Pertama, apakah satu tipikal jangka pendek, langsung hashtag kode emitennya, atau ya, tipikal jangka menengah panjang swing. Kata kuncinya lagi Kalau apa, bro? 3 kalau sampai 4. yang apa namanya, sorry. Kalau keyword itu ada trading ya. Terus juga trading hashtag MDKA, entar tadi coba good ya. Terus juga ada potensi hashtag good. Ada juga invest hashtag good. Nah, ada juga korelasi hashtag good. Kalau nggak salah ada. Oh, bukan korelasi. Ini mah ini ya. Ini belum kita rapihin lagi. Jadi yang paling yang teman-teman bisa gunain dulu trading, potensi, invest ya. Selain itu teman-teman bisa Trading, tanya. potensi, invest. Semoga Ya, menjawab support juga teman-teman ada. ya, Support terutama dari hashtag good, resisten hashtag good. Pada dasarnya sama sih. Support resisten jawabnya hasilnya harusnya sama. Oke, ini agak beda. Nanti kita perbaiki lagi ya. Yang jelas trading, potensi, invest, sama support itu bisa teman-teman gunakan ya. Nah ini contohnya good ya. Di sini sinyal jual nih. Ya, ini beli, di sini jual. Ya. Di sini supportnya masih di sini. Pas dia break support dikasih lagi signal reduce. Diingetin jual bos. Udah break support. Besoknya dikasih lagi sinyal reduce. Jual bos, jangan nggak dijual. Udah turun lagi. Besok lagi reduce lagi. Nah itu ya. Ini signal reduce itu berarti sudah berkali-kali diingetin. Kita ngingetin teman-teman jual dulu. Ya karena dijebol lagi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Oke. Nah, ada pertanyaan dari sisi Mbak Rebecca di sini. Arvita itu kan kata kuncinya ada beberapa.
trading, potensi, terus apa lagi? Karena saya barusan cek di Arvita, kata kuncinya nggak kelihatan. Iya. Mungkin terlalu kecil tadi ya. Pertama, apakah satu tipikal jangka pendek, langsung hashtag kode emitennya, atau tipikal jangka menengah panjang swing. Kata kuncinya lagi Kalau apa, bro? 3 kalau sampai 4. yang apa namanya, sorry, kalau keyword itu ada trading ya, terus juga trading hashtag MDKA, entar tadi coba good ya, terus juga ada potensi hashtag good, ada juga invest hashtag good. Nah, ada juga korelasi hashtag good, kalau nggak salah ada. Oh, bukan korelasi. Ini mah ini ya, ini belum kita rapihin lagi. Jadi yang paling yang teman-teman bisa gunain dulu trading, potensi, invest ya. Selain itu teman-teman bisa Trading, tanya. potensi, invest. Semoga Ya, menjawab support juga teman-teman ada. ya, Support terutama dari hashtag good, resisten hashtag good. Pada dasarnya sama sih, support resisten jawabnya hasilnya harusnya sama. Oke, ini agak beda. Nanti kita perbaiki lagi ya. Yang jelas trading, potensi, invest, sama support itu bisa teman-teman gunakan ya. Ya, saya ulang, invest, trading, dan potensi. 3 itu. Lanjut, Ya. bro. Support Nah, juga ini ada ada support. pertanyaan support ya. Karena kita beli biasanya beli harga rendah. Ini normalnya ya, beli harga rendah, harga support. Kalau beli harga tinggi, ya mengharapkan breakout. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Kornisa, untuk menu sinyal terupdate, itu biasanya setup jam berapa? Dan bagusnya lihat jam berapa? Kalau masalah data, kita hampir real time ya. Kita ada jeda beberapa menit, itu syarat dari bursa, tapi kita hampir real time, insya Allah. Nggak beda-beda jauh banget ya. Tapi balik lagi ya, untuk signal yang paling efektif itu saran Project itu di jam-jam 10 ke atas ya. Ya, itu jam 10 ke atas itu signal sudah mulai aman untuk dipantau ya. Kalau misalkan itu dari signal, kalau misalkan tadi ya, buat teman-teman yang waktunya nggak terlalu banyak, signal sebaiknya lihatnya sore-sore ya, dan eksekusinya juga sore, gitu. Ini juga tips buat teman-teman ya, buat teman-teman yang skenario swing trading atau skenario jangka panjang, menengah ke panjang, saran Project jangan beli di pagi hari ya, jam 9, atau bahkan yang terlalu memaksakan pakai GTC order. Ya, GTC order untuk jual nggak apa-apa, untuk beli saran Project jangan. Ya, kecuali teman-teman overconfidence kayak pagi tadi Project nge-HK 1285 untuk teens. Ya, karena kenanya 1275, ya, nah match-nya di 1275 itu overconfidence ya. Jadi beli sebelum market buka. Tapi saran Project sih itu tidak disarankan ya. Lebih baik teman-teman lihat dulu euforia marketnya seperti apa baru eksekusi gitu. Jadi saran Project juga buat teman-teman jangan terlalu memaksakan transaksi buta ya, atau blind trading ya, kecuali teman-teman kalau teman-teman sibuk banget ya belinya sore itu aja. Sesi 2 lah gitu. Oke, lanjut. Ini semakin malam kayaknya semakin banyak pertanyaan ya, bro ya. Oke, tapi maksimum sampai jam 9. Oke. Nah, dari pertanyaan dari Pak Antoni di sini, watchlist fresh buy itu banyak. Dari beberapa saham yang fresh buy, bagaimana cara memilih yang baru mulai uptrend dan potensi kenaikannya lebih besar? Nah, makanya kalau cara memilih yang mana, pertama carilah dulu yang kenal-kenal aja dulu. Makanya tadi ya lebih aman kalau teman-teman punya watchlist teman-teman sendiri. Ya. Cari yang Boleh aman-aman tunjukkan, bro, dulu. misalnya yang 5 watchlist, cara masuknya gimana? Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman.
nambahin watchlist-nya gimana? Oke, masuk Misalkan di teman-teman mau tambahin watchlist sebenarnya emang agak sedikit ribet, tapi simpelnya teman-teman cari sahamnya, misalkan contoh AALI di pojok kanan atas nih. Ini udah ada. Misalkan Astra berhasil dihapus, sorry. Nah, ini memasukkan ke watchlist ya. Jadi di pojok kanan atas ada plus, itu masukin ke watchlist. Ini yang project ini ya. Misalkan contoh UNTR plus, nanti dia masuk watchlist. Nah, balik lagi dari signal, yang mana sih project yang harus kita pilih yang berpotensi naiknya lebih banyak daripada yang lain? Ya, untuk signal ini dia shortlistnya by volume ya. Jadi makin paling atas itu volume makin tinggi, makin ke bawah volume makin rendah. Ya. Dan biasanya makin ke bawah pun nama sahamnya makin unik. Ya. Nih, Duti, PNBN, Arna, apa coba Arna? Nggak tahu project buah, BDMN, KKGI, Hais. Mari weton. Nah, ini orang Jawa nih weton. Makin bawah makin nggak ini. Jadi carilah yang ya. dari atas dulu. Ya, atas Jadi ini ada atas itu dua adalah kemungkinan. volume terbesar ya. Volume Benar. transaksinya besar. Ingat, volume besar itu ada dua kemungkinan. Memang sahamnya liquid atau memang partisipasinya lagi bagus. Contohnya apa? Kayak Kasa. Kasa project tahu, tapi tidak semua orang pasti tahu Kasa. Ya, karena ini kebetulan kalau nggak salah, Capital Financial ini, kalau nggak salah temen yang ngaipin, kalau nggak salah ya. Nah, jadi cari yang dari paling atas, terus cari yang kenal-kenal dulu. Coba ASI bro, ASI. Coba kita langsung, oke, dari shortir ASI itu, nah, kita perdalam lagi dengan dashboardnya. Nah, buy berarti apa? Buy berarti dia sudah pernah dikasih signal beli. Fresh buy. Benar. Cuman problemnya pas dia buy, ini tradingnya masih pur. Ya. Kalau teman-teman lihat, ini MA20-nya di sini, supportnya di sini, dia di bawah support. Berarti trennya masih jelek. Masih pur. Besoknya ada signal buy nih. Yang sekarang di sini, sekarang kan close-nya 58.50, berarti break resisten. Jadi dari fresh buy, ada buy, sekarang buy lagi dia karena apa? Karena break resisten. Jadi signalnya tuh berevolusi gitu loh. Ya, mungkin kemarin teman-teman buy di sini, wah signalnya pur, gua spekulasi deh, gitu. Beli dikit deh, gitu loh. Atau nyicil deh, itu boleh, ya. Beli bertahap. Tapi ingat ya, ketika teman-teman beli bertahap, stop loss akan naik. Ya, nggak boleh teman-teman beli di bawah sini, skenarinya supportnya 550, pas beli lagi di sini, skenario masih di sini, nggak boleh. Ya, ini kan support pas di sini kan support selanjutnya pas di sini kan harusnya nih, pas di sini kan sekarang kayak gini nih. Supportnya itu di 51. Beli. Besoknya beli lagi nih. Supportnya pindah ke 52. Ya kan? Dan sekarang beli lagi, supportnya pindahin, naikin. Ya, karena kalau supportnya nggak dinaikin, maka resikonya akan beda gitu loh. Karena kan tadi kalau project ngajarin pakai money management calculator kan resikonya kan satu kan. Nah, resikonya juga naikin. Yang tadi resikonya di sini, ada signal lagi resikonya mungkin di mana, ya kayak sekarang nih. Karena signalnya breakout 5850, stop loss-nya jadi pakai MA20 gitu. Itu boleh ya. Jadi kayak contoh ini Astra gitu. WNTR misalkan. Nah, WNTR sekarang 26250. Ini terakhir close-nya 24750. Berarti kan dia beli breakout buy yang tadinya di sini kondisinya pur, di sini dikasih tambah, sekarang dikasih tambah lagi gitu. Udah ada 3 signal tambah. Kalau dilihat dari itu ya sekarang udah 5% lebih ya cuannya harusnya. Gitu. Tolong jelaskan lagi garis hijau. Garis hijau. Oh, garis biru EMA 20, garis hijau EMA 7. Nih,
EMA 7, Exponential Moving Average 7. Ini early trend-nya. Ya, kalau teman-teman cari signal early trend, nah ini EMA 7 ya. Gitu. Berarti semua saham yang di atas garis MA 7, moving average 7, berarti 7 hari. Eksponensial. Eksponensial, EMA ya, lebih smooth Yes. ya. Ya. Baru setelah itu garis biru MA ya 20. Benar. Yang biru MA 20, yang hijau MA 7. Ini kalau teman-teman belajar trend following sama project, ilmunya ini MA 7, MA 20, MA 50, MA 100, MA 200, pasti itu project ngajarinnya. Jadi apapun yang project ajarkan di kelas ya, yang biasanya project ajarkan, itulah yang project sajikan ke teman-teman. Kita nggak ada yang beda-beda, nggak ada yang kita beda-bedain ya, kecuali ultimate screener ya, itu ada beberapa tambahan lainnya. Tapi di luar itu semua yang project ajarin, itulah yang project sajikan di sini. Karena pada dasarnya ya nggak mungkin dong project ngajarin A tapi screenernya B gitu kan, nggak relevan gitu. Makanya buat teman-teman kalau pengen belajar trend following, monggo beli di piawai. Mau belajar swing trading, swing trading agak beda, nggak ada di sini ya. Monggo beli di piawai. Nah, ini tolong kalau boleh dimunculkan di chart garis MA dengan warna agar kita tidak lupa. Tolong Kira-kira kalau seperti boleh itu, Bro. dimunculkan di chart garis MA dengan warna, maksudnya? Nah, kayaknya mungkin sisi manualnya di apa? Di chartnya ini mungkin. Di Ini chartnya ada warnanya? ada ya. Ada. Nah, itu udah Kalau dimunculkan. nggak kelihatan ini nih di atasnya ada nih harganya berapa. Kalau misalkan nggak lihat Ya. ini di atasnya ada nih. EMA 7 Ini di yang terbaru ya. EMA Itu 20. kita langsung bantu MA 7 berapa, MA 20, MA berapa itu udah. Ini yang versi terbaru. Jadi teman-teman kalau masih memiliki versi yang lama, tolong diupdate. 515 itu yang terbaru dengan perubahan yang tadi kita sebutkan. Mulai dari chartingnya, ada indikatornya, terus ada trading performance, news, supaya teman-teman lebih efisien dan lebih tepat untuk melakukan trade-nya. Terakhir, ya, ini dari Pak Ferry Santoso, sinyal apa yang paling bagus untuk dipantau saat IHSG setway? Nah, ini kita jawab ya, Bro ya. IHSG, kalau kita bicara IHSG, maka karakter IHSG dominan digerakkan oleh LQ45 IDX 30. Itu 80 lebih dari 60-65% kombinasinya. Nah, jadi kalau di 8 di IHSG setways tersebut, ya, maka lihat saham-sahamnya, breakdown lagi saham-sahamnya. Saham apa? Contoh di IHSG ada BCA, terus ada sektor misalnya Antam komoditinya, itu beda-beda. Tinggal biasanya paling gampang saya adalah saya masukkan LQ45 semua dalam watchlist 45 dan langsung saya tunggu alertnya dari Sahamologi. Baru alertnya itu saya pantau secara dalam dan itu biasanya menjadi panduan trading saya di LQ45. Tapi IHSG bukan hanya LQ45, blue chip, ada small medium dan itu lapis legit ya Bro Jack. Silakan Bro Jack untuk tipsnya di ya selain saham LQ45. Oke, kalau misalkan di waktu IHSG lagi sideways, screener apa yang cocok untuk dipantau, balik lagi ya, tergantung style trading teman-teman ya. Kalau teman-teman style tradingnya mungkin swing trading, di saat market IHSG sideways ya mungkin teman-teman do nothing gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak project yang emang tiap hari ngeliatin market, ya teman-teman bisa pakai day trade, di mana day trade ini ada lonjakan volume, big akum, big white candle, close sama dengan high. Ya ini mencerminkan close sama dengan high ini berarti kondisinya Marubozu, ya. Candlenya Marubozu atau tekanan jual itu ditiadakan oleh dorongan beli, ya. Ya, jadi dorongan beli yang lebih dominan. Untuk lonjakan volume berarti volumenya melonjak dari periode sebelumnya yang mencerminkan ada interest beli yang tinggi. Big akum ini secara bandarmologi dia bagus, dan big white candle ya candlenya
sudah naik lebih dari 3%. Nah, ini bisa teman-teman manfaatin di kondisi-kondisi market yang tidak menentu ya, pakai day trade atau early trend. Gitu. Tapi saran Roja pakai day trade aja. Nah, dan pastikan di kondisi-kondisi ini teman-teman dia apa ya, saling bersinggungan, dalam artian close high muncul atau enggak lonjakan volume muncul, big aku muncul, big white candle muncul. Kayak contoh yang hari ini muncul ada WMUU muncul di sini muncul nggak nih WMUU? Ada WMUU lonjakan volume tadi WMUU ada. Cuman ada ya? balik lagi ya, Ya, resiko tanggung penumpang sendiri ya, style benar, tradingnya. Kenapa? Karena biasanya lonjakan-lonjakan volume itu frekuensinya aktif di saham-saham yang medium small. benar banget. Nah, ini on the move, big white candle, big akun, big white crossover EMA 20 PBV. Nah, WMUU trennya udah mulai bagus. Sempat mau menyentuh hampir 50 itu. Nah, rame Hampir di media udah sosial, naik lagi gitu. gitu. Ya udah, itu aja dari Sip, Bro Jack. thank you, Bro Jack. Semua ada tadi dijelaskan. Yang terbaru mulai trading performance, news, sampai ke dashboardnya. Kembali lagi, teman-teman, kami selalu edukasi dan mendampingi. Jadi didampingi di app Sahamologi. Kalau pengen lebih dalam lagi, bisa didampingi langsung sama project sama saya. Itu tugas kami supaya cuan bareng di Sahamologi. Ya, terima kasih Sebelum malam close, ini. kita foto-foto bareng dulu ya. Oke. Nah, boleh permintaan Bro Jack. Ya, boleh di open kameranya. Luar biasa dalam malam-malam ini masih strong gitu ya, gitu. Dan biasanya kalau rekomendasi kami selalu di website itu ada rekomendasi. Tele ada rekomendasi harian ya. Kalau saya rekomendasi mingguan, karakter blue chip itu ada. Investment outlook mingguan biasa saya buat. Spesialis di blue chip. Kalau project hariannya buat. Nah, itu pantengin aja di Telegram. Itu semua informasi dan praktikalnya ada. Silakan Bro. Selalu sehat selalu dan semoga cuan selalu tumbuh sejahtera di pasar modal. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam.